Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan Rizal, ya, Fauzan Rizal yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dok, saya sepertinya mempunyai ciri-ciri kena fisura ani, ya. Saya sepertinya kena fisura ani berdasarkan ciri-cirinya, ya. Sebelum saya menjawab Fauzan Rizal di Banjarbaru, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi, ya. Ciri-cirinya apa sih yang dialami Fauzan Rizal? Tiba-tiba dia ada pembengkakan di anusnya, kemudian pecah keluar nanah. Apakah ini ciri-ciri fisura ani, ya? Bukan, ya. Ini ciri-ciri yang biasa terjadi pada fistula ani atau bisul anus. Fistula ani atau bisul anus adalah bisul di luar anus yang disebabkan oleh karena kebanyakan infeksi dari dalam anus, yaitu infeksi kriptoglanduler. Jadi itu ada kelenjar yang namanya kelenjar kriptoglanduler yang ada di dalam batas antara kulit dan selaput lendir, biasanya di belakang, ya. Kalau kita terlentang begitu, yang di belakang sini, ya, sekitar jam 6 itu infeksi, di mana infeksinya mencari jalan keluar. Tergantung cara cari jalan keluarnya, bisa langsung keluar di bawah selaput lendir yang namanya submukosa atau superficial fistel. Ada yang jalan keluarnya melalui otot klep dalam dan otot klep luar yang namanya intersphincteric fistel. Ada yang menembus sepertiga bawah dari otot klep luar yang namanya transsphincteric fistel, ya. Ada yang ini yang simple, ya, yang saya sebutkan yang tadi itu simple atau sederhana. Kemudian ada yang transsphincteric sudah, suprasphincteric, ya, di atas dari kedua otot klep dalam dan otot klep luar. Kemudian ada yang namanya extrasphincteric fistel, di mana sumbernya tidak pada yang tadi saya sebutkan jam 6 di belakang itu, ya, bisa di mana saja, ya. Kemudian dia salurannya bisa bercabang, bisa satu, bisa bercabang-cabang, bisa di dalamnya ada kumpulan bisul, ya, atau apa, ya, kantongan bisul gitu, ya. Walaupun di luarnya sudah tenang, di dalam masih ada kantongan bisul. Itu termasuk yang kompleks. Termasuk kalau fistulnya itu pecahnya di bagian depan antara kemaluan dan anus. Untuk wanita itu juga disebut fistul kompleks, ya. Di samping itu juga ada yang namanya hukum Gusol, ya. Hukum Gusol itu menyatakan bahwa kalau ini anus dibagi dua, depan dan belakang, kalau fistulnya itu muncul di bagian depan, itu biasanya sumbernya ada langsung secara radier begitu, ya, secara radier. Tetapi kalau pada wanita tetap dianggap kompleks. Mengapa? Ada struktur rongga yang berbeda dengan laki-laki di bagian depan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kalau pada wanita fistul yang ada di depan yang lokasinya antara kemaluan dan anus tetap dianggap kompleks. Sedangkan yang lain itu biasanya kebanyakan sumbernya dari belakang kalau ada di garis tengah. Tetapi kalau jebolnya di depan tetapi ada banyak lubang, kemungkinan juga asalnya dari belakang sini. Jadi melengkung begitu, ya. Bisa melengkung ke sini, bisa melengkung ke situ. Tapi kalau melewati garis depan, garis tengah, harus ada jebolan di antaranya, ya. Kalau kita berpikir asalnya dari sini, ya. Jelas, ya. Tetapi untuk mengetahui apakah ini fistulnya simple atau kompleks, harus dilakukan MRI fistulografi, magnetic resonance imaging fistulografi. Itu menjadi gold standar
ya, untuk mengetahui fistulnya jenis apa, karakteristiknya apa. Ya, yang kedua bisa ultrasonografi yang melalui di dalam anus ya, endorektal ultrasonografi, atau lewat dalam anus untuk mengetahui fistulnya. Tetapi yang paling tinggi nilainya atau keakuratannya adalah MRI fistulografi. Sedangkan kalau yang visura ani, beraknya keras kemudian sakit BAB, robek kemudian muncul tonjolan kulit. Jadi Posan Rizal tadi mengalami apa kalau ciri-cirinya? Itu fistel atau bisul anus, bukan visura ani. Jadi kalau bisul anus tindakannya memang harus tindakan operatif ya, baik yang sederhana sampai yang kompleks, tergantung dari jenis fistel dan karakteristiknya yang ditunjukkan dengan MRI fistulografi. Jelas ya? Kalau visura ani atau robekan kulit anus bisa disembuhkan yang pertama tanpa operasi dengan BAB tidak keras dan ditetesi obat supaya jaringan di celah robekannya itu muncul jaringan yang baru kemudian menutup. Tetapi mutlak BAB tidak boleh keras. Kalau tidak sembuh baru dilakukan upaya operasi yang ringan saja, namanya lateral internal sphincterotomy. Jelas ya Rizal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semoga ini bisa menjawab ciri-ciri yang Anda alami. Itu visura ani, robekan fistula ani ya, bukan visura ani ya. Saya ulangi lagi, ciri-ciri yang Anda alami adalah fistula ani atau bisul anus, bukan visura ani ya. Yang satu pakai T fistula, yang satu pakai R visura. Yang Rizal alami adalah fistula yang pakai T ya, fistula ani atau bisul anus, bukan visura ani. Semoga ini bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Yang mau diskusi atau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran. Setiap Rabu jam 10 pagi, undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran. 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.